Bapak Ibu bisa sambil colek Bapak Ibu punya tetangga kiri kanan, katakan, aku senang ada di dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini saya bersyukur saya bisa kembali hadir ke tempat ini Bapak Ibu. Sungguh sebuah sukacita saya bisa kembali ada di tengah-tengah jemaat Tuhan yang diberkati. Jemaat Tuhan yang diurapi Tuhan. Saya bersyukur sekali bisa bersukacita, bisa bernyanyi bersama, bisa memuji Tuhan di tempat ini. Pagi hari ini saya nggak sendirian Bapak Ibu tadi. Tadi saya bawa beberapa rekan dari Ungaran dan senang sekali pagi hari ini kami bisa melayani bersama dengan tim gereja lokal GKI Mawar Sharon. Kerinduan kami adalah bukan kami menggantikan teman-teman yang pelayanan di sini, tetapi kerinduan kami adalah kami bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Saya berharap kami yang tadi mungkin Bapak Ibu baru pertama kali lihat ya, ini siapa yang main drum ini siapa. Nah yang main drum ini teman saya namanya Salomo, kemudian yang main gitar tadi namanya Adit. Yang singer tadi si cewek pakai baju putih tadi namanya Tania. Ini kami rekan-rekan dari pelayanan kami di Youth. Dan kami berharap kami bisa menyembah Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Kami bukan lagi ini ya orang asing sekarang. Kami adalah bagian dan kami semua adalah saudara Bapak Ibu yang baru di tempat ini. Amin. Bapak Ibu bagaimana kabarnya selama seminggu ini diberkati Tuhan. Amin. Semua bersuka cita. Saya mengikuti ibadah online gereja ini selama beberapa minggu ini dari Ungaran dan saya diberkati dengan semua yang disampaikan Pastor Iman, Pastor Caleb, kemudian minggu lalu ada Pastor Yusuf ya. Saya diberkati dengan semua yang disampaikan, saya berdoa Bapak Ibu juga diberkati. Amin. Esensinya adalah kita nggak cuma sekedar absen datang ke ibadah seperti ini hari Minggu, terus yang penting datang aja. Tetapi saya berdoa benar-benar Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu, rekan-rekan semua bisa merasakan dan mendapatkan manfaat dari ibadah Bapak Ibu. Amin. Jadi ibadahnya bermanfaat, ibadahnya bisa jadi berkat buat Bapak Ibu. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, saya beri judul pagi hari ini, renungan pagi hari ini adalah bikin hidup lebih hidup. Mari sama-sama kita katakan ya dengan semangat. 1, 2, 3. Bikin hidup lebih hidup. Coba sambil dilihat kiri kanan Bapak Ibu, ada ini kan pasti ada rekan-rekan yang datang ke pelayanan atau ke ibadah pagi hari ini. Coba dilihat dulu, kasih senyum. Kiri kanan Bapak Ibu kasih senyum dulu, kasih senyum. Kemudian kita katakan sama-sama ya, sambil dipandang, sambil dicolek katakan, bikin hidup lebih hidup. 1, 2, 3, bikin hidup lebih hidup. Nah pagi hari ini kenapa kok saya kasih judul bikin hidup lebih hidup? Ini kalau Bapak Ibu yang mengerti ini kok kayak ini ya slogan ya. Slogan merek iklan produk ya. Produk apa gitu. Bikin hidup lebih hidup. Ini sebenarnya kayak slogan sebuah merek dari produk rokok Bapak Ibu ya. Bikin hidup lebih hidup. Tapi percayalah Bapak Ibu, saya berjanji pagi hari ini saya tidak akan jualan. Saya tidak di-endorse oleh produk ini dan saya tidak sedang mempromosikan produk ini kepada Bapak Ibu ya. Bukan, ini sekali lagi meskipun ini produk tapi saya hanya pakai ini aja, slogannya saja supaya lebih menarik saja gitu Bapak Ibu. Nah, kenapa kok pakai tema bikin hidup lebih hidup? Itu pertanyaan, kan sudah hidup. Kenapa hidup harus lebih hidup? Pertanyaan, kan sudah hidup ya sudah ya tah. Kalau enggak hidup kan mati. Kecuali bikin mati lebih hidup, itu ada perubahannya. Dari mati kemudian menjadi hidup. Tetapi kenapa bikin hidup lebih hidup? Ini pertanyaannya. Kenapa yang sudah hidup, kenapa harus lebih hidup? Nah Bapak Ibu, saya menemukan selama saya hampir 40 tahun ini saya hidup Bapak Ibu. Saya menemukan ternyata ada banyak sekali, ada banyak banget orang-orang yang secara biologis dia hidup. Secara biologis, secara natural seperti ini dia hidup. Bernapas, makan. Bapak Ibu bernapas kan ya? Bernapas dong, pasti dong, bernapas. Kemudian makan. Bapak Ibu semua makan kan ya? Pasti makan. Ada yang orang yang hidup itu biologinya hidup. Bernapas, makan. Kemudian apa lagi? Bertumbuh. Dulu yang kecil, sekarang sudah gede, bertambah usia jadi dewasa. Dulu nggak bisa jalan, sekarang bisa berjalan, berlari, melompat, bisa koprol segala macam.
Itu tanda pertumbuhan secara biologis. Banyak orang yang secara biologis hidup Bapak Ibu. Kita semua ini, kalau kita bisa datang ke gereja ini pagi ini beribadah, berarti secara biologis kita hidup. Setuju ya Bapak Ibu? Tetapi kenyataannya adalah ada juga, dan kalau boleh saya bilang banyak banget orang yang secara biologis hidup, tetapi sebenarnya dia nggak bener-bener hidup Bapak Ibu. Dia tidak hidup-hidup amat lah ya. Ya hidup nyala, maksudnya ada orangnya bisa bergerak, bernapas, makan, koprol, naik motor, naik mobil, bekerja bisa, tetapi tidak sepenuhnya dia hidup. Nah, hidup yang dimaksud seperti apa? Ada orang yang tidak hidup-hidup banget. Ini yang kedua saya maksud adalah orang itu hidup tetapi nggak sampai kepada potensi maksimalnya. Setiap orang punya potensi Bapak Ibu. Setiap orang itu punya potensi, punya panggilan hidup. Semua orang itu punya apa ya, ketika dia hidup beribadah seperti ini, banyak orang beribadah tetapi nggak benar-benar beribadah. Datang badannya ada di gereja tetapi nggak benar-benar ibadah. Maksudnya apa? Mendapatkan manfaat dari ibadahnya. Pikirannya nggak di tempat ibadah, nggak fokus kepada firman Tuhan, nggak fokus pada hadirat Tuhan, nggak fokus kepada pertumbuhan pribadinya. Tapi banyak orang hanya sekedar datang ibadah seperti ini dan yang penting absen aja lah. Yang penting supaya nggak di WhatsApp sama Pastor Iman, Pastor Vivi. Nggak enak nanti kalau di WhatsApp. Ada banyak orang yang kemudian hidup, tetapi nggak benar-benar hidup. Saya pernah ada di fase seperti ini Bapak Ibu. Ini kalau ngomong kesaksian saya, contohnya Bapak Ibu. Saya hidup, tetapi saya nggak menikmati hidup saya. Saya merasa hidup kok ya gini-gini terus ya. Rasanya nggak terlalu menikmati hidup. Saya hidup, sekolah, kuliah, bekerja, tapi rasanya kayak stuck. Kayak seperti sudah mentok gitu ya. Sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Rasanya ya, yang penting setiap hari bisa hidup, bangun pagi bisa bangun bernapas, puji Tuhan lah. Besok mau ngapain nggak ngerti ya. Yang penting besok ya besok, sekarang ya sekarang. Hidupnya cuma ya, yang penting asal hidup. Ditanyai orang gimana kabarnya ya, template ya jawabnya luar biasa ya. Tapi ya nggak luar biasa amat lah. Saya pernah ada di masa-masa seperti itu Bapak Ibu. Dan percayalah Bapak Ibu, hidup seperti itu nggak nikmat Bapak Ibu. Setuju ya? Bisa hidup tetapi nggak nikmat. Banyak kali orang bilang, kita ini hidup hanya sekali loh. Betul ya, hidup hanya sekali ya. Kita nggak ngerti kan? Kan orang yang mati kemudian bangkit lagi itu menurut saya Tuhan Yesus. Tapi kita ini biasanya orang pada umumnya, kalau kita sudah mati ya sudah selesai. Hidup itu hanya sekali. Banyak orang berpikir hidupnya hanya sekali ya. Iya, sekali aja kok nggak terlalu nikmat ya. Itu eman-eman Bapak Ibu. Nah pagi hari ini saya kepingin mengajak Bapak Ibu untuk sedikit ini ya, kalau hidup kita jalan terus seperti kita lagi mengendarai mobil, pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk ngerem ini loh, diinjak pedal remnya. Coba direm dulu sebentar, kita berhenti sebentar, kita dengarkan apa yang firman Tuhan katakan dulu. Amin Bapak Ibu. Kenapa kok bisa bikin hidup lebih hidup? Mari sama-sama kita buka tema kita selama sebulan ini. Ayat yang jadi andalan kita selama sebulan ini. Yohanes 10 ayat 10. Bapak Ibu tentu pernah mendengarnya, pernah membacanya dan mungkin selama beberapa minggu ini seringkali dibahas. Kita akan sama-sama buka di Yohanes 10 ayat 10. Kalau Bapak Ibu tidak bawa Alkitab, di depan sudah saya tulis, bisa kita sama-sama kita simak. Sambil saya punya video, bisa teman-teman multimedia bisa disiapkan ya. Thank you. Kita sambil baca ayat ini ya. Yohanes 10 ayat yang ke-10 berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, aku hanya besar, artinya Tuhan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya ada hidup yang berlimpah, tetapi ada hidup yang tidak berlimpah. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan hidupnya bukan hidup yang biasa-biasa. Tetapi Yesus datang
supaya kita mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Artinya hidup yang berlimpah-limpah itu pasti hidup yang nikmat. Setuju Bapak Ibu? Hidup yang berlimpah itu bukan soal materi aja Bapak Ibu. Tetapi bayangkan hidup kita berlimpah sukacita. Hidup kita berlimpah damai sejahtera. Hidup kita berlimpah kasih. Hidup kita berlimpah pengampunan. Itu enak sekali Bapak Ibu. Hidup pasti rasanya lebih hidup. Amin. Nah, saya punya sebuah video Bapak Ibu. Saya akan tampilkan sebentar. Tetapi saya berharap sebelum kita melihat video ini saya mau sedikit kasih pendahuluan. Ini videonya nggak lama, cuma sekitar 1 menit kali, sekitar 1 menit aja. Bapak Ibu bisa perhatikan. Saya berharap saya nanti bisa sambil jelaskan video yang akan Bapak Ibu simak baru sebentar lagi. Bisa ditampilkan teman-teman? Oke. Ini video tentang orang bikin kopi Bapak Ibu. Ada yang kopinya dulu dimasukkan, ada yang airnya dulu dimasukkan. Ini seperti ini. Yang ini kopinya dulu, baru dikasih air panas. Yang ini air panas dulu, baru dikasih kopi, terus baru diaduk. Oke. Udah gini tok videonya sih sebenarnya. Nah. Oke, udah selesai. Singkat sekali videonya Bapak Ibu. Dan mungkin Bapak Ibu belum terlalu mengerti ya. Ini kenapa ada video seperti ini. Saya coba jelaskan Bapak Ibu. Barusan kita ngelihat ada orang yang bikin kopi. Kopi ini ada, saya menemukan ya Bapak. Ini namanya, ada yang namanya Americano dan Long Black. Apa itu? Saya bukan penikmat kopi Bapak Ibu. Saya bukan orang yang ngerti soal perkopi-kopian. Saya bahkan nggak terlalu sering minum kopi. Saya jarang minum kopi Bapak Ibu. Kopi yang saya tahu itu ya kopi yang beli di warung, rentengan terus digunting, kasih air panas, selesai. Itu buat saya udah cukup kopi ya Bapak Ibu. Tapi bagi orang-orang tertentu, minum kopi itu nggak cuma sekedar yang penting ada kopinya dikasih air panas terus glek-glek selesai. Saya punya gambar Bapak Ibu. Ini mesin dan peralatan pembuatan kopi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering main ke coffee shop, main ke ini yang nongkrong di coffee shop itu pasti alat-alatnya aneh-aneh Bapak Ibu. Dan bahkan tadi video yang tadi kita lihat itu Bapak Ibu, itu air sama kopi, air putih, air panas, dan perasan kopi, ekstrak kopinya itu yang dimasukkan kopi dulu atau air dulu itu ngaruh ternyata Bapak Ibu. Pernah membayangkan Bapak Ibu, kalau di sini di keterangannya kalau kopi namanya Americano, itu pasti kopinya dulu, ekstrak kopinya dikasih di gelas, kemudian baru dikasih air panas. Tetapi kalau yang namanya Long Black, itu pasti air panasnya dulu, baru dikasih ekstrak kopinya. Terus baru diaduk. Menurut saya, air sama kopi sama aja Bapak Ibu, betul? Mau kopinya dulu, mau air panasnya dulu, menurut saya sama aja. Nggak ngaruh. Terus bedanya apa? Kecuali yang satu ditambahi gula, ditambahi ada mungkin susunya, ditambahi enggak ngerti apalagi, biji apalagi, kopinya apa. Tapi ini literally sama Bapak Ibu. Air dan perasan kopi. Saya juga enggak ngerti kenapa kok harus ada 2 macam seperti itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, Bapak Ibu ngeliat gambar ini. Orang bikin kopi itu kalau zaman dulu bayangan saya itu ya, pokoknya digunting, kasih air panas selesai, betul ya? Tapi zaman sekarang enggak Bapak Ibu. Orang bikin kopi itu aneh-aneh alatnya. Ada yang harus diceklok terus digiling dulu kopinya. Digiling sekian lama terus ditimbang Bapak Ibu. Oh ini harus sekian gram, airnya sekian cc. Kemudian bahkan saya baru menyadari beberapa waktu ini. Untuk bikin kopi itu suhu airnya itu benar-benar diperhatikan Bapak Ibu. Yang penikmat kopi siapa di sini? Ada yang ngerti? Oke, Dea ngerti ya. Andre ngerti ya. Momi ngerti ya. Itu betul kan ya? Suhu airnya benar-benar dipikirkan kan ya. Ada yang sampai 60 derajat. Ada yang harus sekian derajat itu baru boleh kopinya dituang.
Kemudian nggak cuma sekedar disuntak kayak Bapak Ibu, terus harus nuangnya ambil lingkaran gini. Terus aneh-aneh Bapak Ibu. Menurut saya kopi ya kopi gitu loh. Tetapi bagi orang yang mengerti kopi, orang yang mudeng perkara perkopian Bapak Ibu, itu sangat berpengaruh. Alatnya mau pakai alat yang harga 100 juta, dengan alat yang harga di online shop 30.000, beda rasanya. Sama-sama kopi Bapak Ibu. Tetapi memang katanya ya kalau pakai alat yang harga 140 juta, rasa kopinya itu lebih gimana. Menurut saya sama aja kopi ya kopi gitu Bapak Ibu. Tetapi bagi para penikmat kopi, lain. Tangkap idenya Bapak Ibu. Kemudian gambar yang kedua. Saya juga menemukan seperti ini. Nah, sound system Bapak Ibu seperti ini. Ini juga jelimet Bapak Ibu. Saya kebetulan saya senang aja. Saya senang mendengarkan musik, saya senang dengan peralatan sound system. Ini jelimet Bapak Ibu. Penempatan speaker itu nggak boleh sembarangan. Sudut speakernya, besar ininya, diameter drive speakernya itu. Mikrofonnya seperti apa? Ini mikrofon buat nyanyi, mikrofon buat khotbah, mikrofon buat alat musik, itu beda-beda semua Bapak Ibu. Itu baru mikrofon. Belum lagi yang lebih jelimet. Kabel Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu tanya sama Korudi, sama Marcel, sama teman-teman yang ngerti sound system, perkara kabel, ini sesuatu yang krusial Bapak Ibu. Ini nggak boleh main-main. Kabel saya pikir, ya sudah toh beli kabel yang semeter 6.000, 5.000 beres toh. Tapi ada kabel yang per meternya sampai ratusan ribu Bapak Ibu. Perkara kabel aja. Kok bisa ribet gitu sih? Kemudian berikutnya, saya punya lagi, gambar lagi. Bapak Ibu, nah ibu-ibu ini terutama nih. Ibu-ibu di sini siapa yang kalau di rumah masak? Atau malah bapak-bapak yang masak? Atau anak muda boleh deh, siapa anak muda yang di sini suka masak? Suka ya? Ada chef juga. Yang chef pasti tahu. Perkara memasak, itu nggak bisa cuma, ya yang penting ada wajan, kasih ini selesai macam-macam dah. Wes pokoknya cemplung, makan kenyang. Nggak bisa kayak gitu Bapak Ibu. Betul ya? Betul ya Leoni ya? Perkara masak, ini nggak main-main. Istri saya kebetulan suka masak Bapak Ibu. Saya pernah tanya ya, makan sama dia di satu tempat gitu yang makan nasi goreng gitu. Kemudian dia menganalisa, oh ini pasti kecapnya merek ini. Loh, kenapa harus diselidiki kecapnya gitu loh Bapak Ibu? Ya sudah kecap gitu aja tah. Oh ini ini pasti ada tambahan sausnya saus ini. Ya sudah biarin nasi goreng gitu aja gitu loh. Nggak usah terlalu pusing. Kemudian istri saya ini kalau di rumah itu ya, mau masak, ini kecapnya merek ini. Kenapa harus 3 merek gitu loh? Satu aja beres kok. Kemudian untuk saus, oh ini sausnya harus saus yang merek ini, bukan yang ini. Bedanya apa gitu? Saya nggak ngerti Bapak Ibu, saya nggak ngerti. Saya nggak pernah masak. Saya masak air aja kadang gosong ya. Tapi intinya adalah ada banyak sekali hal-hal dalam hidup kita yang nggak bisa cuma sekedar, ya sudahlah penting jalan lah. Masak ya masak. Sound system yang penting bunyi gitu aja. Ini tadi bikin kopi ya sudah yang penting ada kopi, ada gelas, ada air panas beres. Ada hal-hal dalam hidup kita yang kita nggak bisa anggap cuma yang penting jalan aja lah. Yang penting ada aja, nggak bisa Bapak Ibu. Ada hal-hal tertentu yang harus kita perhatikan. Tujuannya apa? Supaya hidup kita jadi lebih hidup. Kenapa kok kopi harus ini ya, kalau balik ke gambar kopi tadi. Kenapa kok kalau kopi tadi harus dengan alat-alat yang mahal, harus dengan teknik gilingnya harus pakai alat dan teknik yang benar, harus pakai air dengan suhu tertentu. Kadang-kadang ada yang harus pakai di pressing ya, dipres, ada yang cuma diteteskan aja dripping gitu ya. Kenapa harus pakai ini dan itu ribet, ini dan itu ribet. Kenapa harus kayak gitu? Jawabannya satu Bapak Ibu. Kenapa harus ribet? Supaya lebih nikmat. Sama dengan hidup kita.
Kadang-kadang kita lupa memperhatikan hal-hal kecil dalam hidup kita. Dan itu yang membuat hidup kita kadang terasa tidak nikmat. Hidup sih, tetapi kurang hidup. Hidup, tapi kurang nikmat. Dan hari ini saya mengajak Bapak Ibu sama-sama kita ini pasang sabuk pengaman, kita rem dulu mobil kita masing-masing. Mobil kehidupan kita rem dulu. Coba kita pikirkan hal-hal apa yang kadang-kadang kita lupa dalam hidup kita. Oke, saya akan sedikit lanjutkan dan nanti di akhir sesi sermon ini kita akan sama-sama kita akan merenungkan. Untuk kita bisa mencapai kehidupan yang maksimal dalam segala kelimpahan, ada detail-detail kehidupan kita yang kita tidak bisa sepelekan. Setuju? Untuk bisa nikmat, hidup itu bisa dinikmati oleh kita dan orang lain, itu pasti ada detail-detail dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita sepelekan. Setuju ya? Justru hal-hal yang tampaknya sepele dalam hidup kita itu berpotensi untuk membuat kita jadi tersandung, jatuh dalam hidup kita. Atau hal-hal sepele itu justru akan berpotensi membuat hidup kita jadi lebih hidup. Sekali lagi tujuannya apa dong? Kenapa kok hal-hal kehidupan kita ini harus ribet? Kenapa gak dibikin sederhana dan seadanya aja lah, yang penting hidup aja. Ya jelas tujuannya. Supaya kita bisa mendapatkan manfaat dan hasil yang maksimal dari hidup kita. Saya akan teruskan sedikit Bapak Ibu di sini. Beberapa waktu lalu di komunitas kami di Ungaran, di komunitas pemuda dan remaja kami ini baru sharing firman Tuhan. Kami lagi ada persekutuan dan kami lagi sharing firman Tuhan dan si pembawa sharingnya, orang yang menyampaikan firman Tuhan ini, dia punya satu kutipan yang menurut saya sangat menggelitik saya Bapak Ibu. Kutipannya berbunyi seperti ini. Bisa ditampilkan? Misalnya nih Bapak Ibu. Sebelumnya ini. Misalnya Bapak Ibu, ini bisa kelihatan kan ya? Oke. Misalnya hidup kita ini diibaratkan seperti mengendarai sepeda. Bapak Ibu tahu ya mengendarai sepeda ya, naik sepeda ya. Misalnya diibaratkan nih, hidup kita ini seperti mengendarai sepeda. Kita perlu bertanya, apa prioritas kita? Prioritas kita ketika kita naik sepeda itu apa? Apakah kecepatannya atau iramanya? Apakah kecepatannya, speednya, atau iramanya, cadence-nya? Kemudian dia meneruskan seperti ini. Ini menarik buat saya. Kalau kita fokus kepada kecepatannya saja, kita fokus kepada speednya saja, maka kita akan merasa malas ya. Malas nih untuk bisa memperhatikan dan membangun irama yang benar. Tetapi kalau kita fokus perhatian kita kepada membangun irama yang benar, maka sudah pasti kita akan mendapatkan hasil atau kecepatan yang diharapkan. Maksudnya apa nih? Saya akan coba jelaskan Bapak Ibu. Kadang-kadang orang itu dulu waktu saya pertama kali belajar naik sepeda Bapak Ibu, hawane adalah saya tuh kepengen ngebut gitu aja. Pokoknya bisa naik sepeda, pokoknya bisa sekali goes, 2 kali goes, pokoknya saya kepengennya adalah ngebut gitu aja. Pokoknya gimana caranya biar bisa langsung ngebut, langsung bisa lancar, langsung ngebut. Saya nggak peduli dengan kiri kanan saya nggak peduli dengan megangnya sudah bener apa belum, arahnya udah bener, yang penting ngegas gitu aja. Pokoknya goes sampai ngebut gitu aja. Kepinginnya adalah kecepatannya. Nah Bapak Ibu, kalau kita fokus kepada kecepatannya saja, kepada hasil kecepatannya saja, maka kemungkinan besar kita akan melupakan hal-hal yang harus kita pikirkan. Misalnya, kalau naik sepeda ya harus mikirin keseimbangannya dulu. Sudah seimbang atau belum? Arahnya pegang ini, stangnya sudah benar apa belum? Cara ngeremnya sudah betul atau belum? Ini kira-kira kalau naik sepeda ini, kira-kira ini posisi rantai dan gearnya itu sudah pas atau belum? Kira-kira terlalu berat atau enggak? Kita kadang lupa di situ. Yang penting ngebut gitu aja. Yang penting kenceng gitu aja. Nah Bapak Ibu, kalau kita berpikir yang penting ngebut aja, kita akan lupa memperhatikan hal-hal detail yang harus kita pikirkan. Tetapi kalau kita mikirnya, aku kan pertama latih gimana supaya ketika aku naik sepeda,
itu bisa nyaman dulu. Bisa ngelihat depan dengan bagus. Stangnya ini pegangnya harus apa ya? Harus lurus, harus jejak dulu ya. Harus lurus dulu. Keseimbangannya dilatih dulu. Ini nggak usah ngebut-ngebut, yang penting ini bisa goesnya 1, 2, teratur dulu. Kiri dan kanan kekuatannya sama, kiri kanan. Pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Kalau kita fokus kepada fokus yang pelan-pelan tadi, maka satu hari nanti, pada waktunya nanti, kita pasti bisa ngebut kencang. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu yang pernah punya anak kecil, kan gak mungkin baru belajar jalan usia mungkin 10 bulan, 9 bulan, 10, 11 bulan. Ayo dek, langsung berdiri. Habis ini ikut lomba lari ya. Gak bisa Bapak Ibu. Dia jalan aja belum benar Bapak Ibu. Gak bisa langsung, ayo ikut lomba lari ya. Langsung besok mama daftarin kami ikut maraton ya. 42 kilometer. Nanti startnya di Magelang, finishnya di Borobudur. Gak bisa Bapak Ibu. Anak usia 10 bulan suruh maraton. Ngeri Bapak Ibu. Tetapi kalau usia 10 bulan, 11 bulan, setahun, belajar jalan pasti dipegangi dulu, betul? Dia bisa jalan 5 langkah tanpa jatuh sudah bagus Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5 terus duduk. Bagus. Latihan lagi, berdiri lagi. 1, 2, 3, 4, 5 duduk lagi. Bagus. Terus lama-lama 6 langkah, 7 langkah. Kemudian lama-lama lancar, lama-lama bisa lari. Kadang nggak cuma lari Bapak Ibu. Anak saya bisa ini, waktu kecil naik ke ini, jendela gitu ya. Naik jendela, naik tangga. Dia bisa tiba-tiba bisa merangkak masuk ke bawah kolong kasur itu, bawah meja. Ya karena sudah terbiasa. Sama dengan hidup kita Bapak Ibu. Kalau kita ingin mencapai sesuatu dalam hidup kita, jangan hanya fokus kepada hasilnya saja. Jangan fokus kepada yang penting hidup aja. Yang penting cepet aja, yang penting beres aja. Enggak bisa Bapak Ibu. Kita harus belajar untuk pelan-pelan membangun sesuatu dalam hidup kita. Coba taruh kata aja, kita kasih contoh. Saya misalnya, ketika saya ingin membangun keluarga yang sehat, saya, istri saya, dan anak-anak saya kepingin membangun keluarga yang sehat Bapak Ibu. Saya nggak bisa toh tiba-tiba gini berdoa, Tuhan pokoknya aku minta keluargaku sehat ya, pokoknya nih nanti amin, pokoknya istriku baik sama aku, anakku tiba-tiba pokoknya dua-dua aku minta nurut sama aku. Pokoknya aku bilang apa mereka nurut, semua tiba-tiba di rumah jadi seperti suasana surga pokoknya. Aku minta itu, 1, 2, 3, amin. Gak akan kayak gitu Bapak Ibu. Keluarga kita akan jadi keluarga yang sehat, kuat, dan menyenangkan kalau kita bisa membangun hal-hal kecil dalam kehidupan keluarga kita. Contohnya apa? Komunikasi misalnya. Biasakan ngobrol sama anak saya. Saya sama anak saya itu ngobrol, kadang ya ngobrol, kadang guyon. Tapi yang pasti harus berkomunikasi. Yang kedua, saling memperhatikan. Saling ini si adik sudah makan belum? Tadi malam kami sudah mau tidur Bapak Ibu jam 11 jam 11 malam saya dan istri saya dan anak-anak sudah ambil tidur ya. Si Koko, si anak saya yang besar sudah tidur, yang kecil belum tidur. Saya dan istri saya sudah mapan ya, sudah tidur, sudah ngantuk gini, sudah setengah 12 ya. Sudah mau tidur tinggal les gitu aja. Tiba-tiba istri saya nyeletuk, ngomong-ngomong, adik tadi sore sudah makan belum ya? Setengah 12 Bapak Ibu. Sudah makan belum ya? Aduh, tak tanyailah si adik. Dek, kamu sudah makan belum? Tadi sudah kok, siang tadi. Siang Bapak Ibu. Dia makan jam setengah 12 siang. Berarti selama hampir 12 jam dia nggak makan. Aduh, oke siap. Kita harus bangun lagi, nyalain lampu lagi, saya harus masak lagi. Kemudian barulah kami jam 12-an kami baru tidur. Kadang-kadang harus ada orang-orang yang saling memperhatikan. Istri saya untung memperhatikan. Kalau saya sudah lupa aja. Yang penting udah aman tidur gitu aja. Istri saya sering, itu sudah makan belum? Kadang dia sering bilang, itu sekolahnya anak-anak gimana? Ada PR yang belum dikerjain loh. Hah? Udah jam 10 malam PR-nya belum dikerjain, harus ngerjain PR lagi. Harus ada kondisi di mana orang-orang itu saling memperhatikan. Itu kalau mau jadi keluarga yang sehat dan
kuat. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita pengen punya usaha, Bapak Ibu bekerja pengen punya usaha yang disukai customer ya, ramai sama pelanggan-pelanggan. Itu sekali lagi istri saya pakai contoh istri saya aja. Istri saya selalu berkata kayak gini, kalau kepengen punya usaha yang bagus, satu, harus ada langkah-langkah kecil yang dibangun, kejujuran, membangun reputasi, harus ramah sama customer, menjaga mutu dan kualitas produknya. Itu hal-hal kecil yang biasanya kita lupa. Kepengennya pokoknya tokonya rame gitu aja. Pokoknya rumah makannya rame gitu aja. Pokoknya kepengennya usahanya berhasil, dapat cuan banyak gitu aja. Dah itu hasilnya, pokoknya aku minta hasil. Tetapi ada hal-hal kecil yang perlu kita bangun tadi. Sikap ramah, membangun reputasi dengan baik, kejujuran. Itu hal-hal kecil yang kadang-kadang kita lupa. Buat teman-teman yang bekerja, karyawan, perhatikan. Kita perlu membangun integritas kita dan rasa hormat kepada atasan kita. Sikap positif dalam bekerja kepada teman-teman yang ada rekan-rekan kerja harus positif. Yang sekolah dan kuliah perlu membangun disiplin. Nilai yang bagus itu enggak cuma sekedar yang penting sekolah otomatis nilai bagus. Enggak bisa Bapak Ibu. Pasti ada disiplin yang harus dibangun. Teman-teman yang ada di pelayanan, jangan malas, jangan merasa ogah-ogahan untuk membangun hubungan personal dengan Tuhan. Bangun kedekatan kita sama Tuhan. Kedekatan dengan pribadi yang kita layani. Itu hal-hal kecil Bapak Ibu. Yang hal-hal detail kecil yang kadang-kadang kita merasa, alah enggak apa-apa enggak, skip sebentar enggak apa-apa, alah enggak usah enggak apa-apa enggak. Toh yang penting pelayanan, yang penting ada yang main musik. Toh yang penting aku bisa main musik, bisa nyanyi beres-beres gampang-gampang. Saat teduhnya besok-besok lagi lah. Itu gak bisa disepelekan Bapak Ibu. Dan saya mau berkata seperti ini. Segala sesuatu meskipun itu kecil. Tapi kalau itu dilakukan dengan pemahaman. Kita ngerti apa yang kita harus lakukan. Itu pasti akan jadi jauh lebih berdampak. Kalau kita ngerti kenapa kita harus bangun komunikasi dengan keluarga tadi ya. Contoh keluarga tadi. Kenapa kok saya harus menyempatkan waktu untuk duduk sama anak saya ngobrol. Kalau saya paham kenapa saya harus lakukan itu, maka akan dampaknya besar. Bagi Bapak Ibu yang bekerja, yang punya usaha, ketika Bapak Ibu ramah dengan customer, ramah dengan pelanggan, biasanya jutek ya, yang penting pokoknya transaksi masuk udah selesai, bikin nota lepas gitu aja. Tetapi kalau Bapak Ibu rekan-rekan semua bisa ramah dengan customer, itu sikap yang sederhana. Tapi kalau kita jadi pribadi yang ramah, itu dampaknya besar. Itu akan jadi membangun reputasi kita jadi lebih baik. Amin Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya mau katakan, jangan sepelekan hal-hal yang kelihatannya kecil dalam hidup kita. Rutinitas yang rasanya sudah pernah dikerjakan, tetapi kita merasa, alah enggak usah terlalu ini, yang penting gas gitu aja. Jangan lupa, jangan sampai kita melewatkan hal-hal kecil dalam hidup kita. Sekali lagi kembali ke tadi yang pertama. Kenapa kok kita harus perhatikan hal-hal yang kecil dalam hidup kita tadi? Supaya hidup kita jadi lebih hidup. Supaya kita benar-benar mendapatkan manfaat dari apa yang kita kerjakan. Mendapat manfaat dari apa yang kita lakukan. Yang pelayanan gak cuma sekedar memenuhi jadwal, tetapi yang pelayanan bisa menikmati apa yang dia lakukan. Yang bekerja bisa menikmati apa yang dia kerjakan. Yang sekolah gak cuma yang penting lulus gitu aja, tetapi bisa mendapatkan ilmu yang terbaik, mendapatkan pelajaran karakter yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Yang berkeluarga gak cuma, yang penting tugasku besarin anak-anak selesai gitu aja. Tetapi kita punya tanggung jawab untuk bisa menikmati kehidupan kita selama kita membina keluarga. Jadi sekali lagi, jangan lewatkan, jangan sepelekan hal-hal yang nampaknya kecil dalam hidup kita. Karena hal-hal detail tadi itu akan membuat hidup kita jadi lebih nikmat. Jadi lebih bisa dinikmati. Amin Bapak Ibu. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa
menikmati kehidupan kita. Panduan apa yang kita harus pakai untuk kita bisa membangun hidup kita berdasarkan kecepatan irama yang tepat. Tentu saja dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu punya masalah apa aja, punya pergumulan apa aja, punya pertanyaan apa aja. Jawabannya ada di firman Tuhan. Simple Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu enggak cuma sekedar datang ke dunia, dia mati, kemudian dia bangkit, dia naik ke surga, terus kita ditinggal gitu aja. Kita bahkan ditinggali satu panduan ya, buku panduan, manual book untuk kita selama ada di dunia. Namanya Alkitab, firman Tuhan. Di dalam Alkitab kita, itu terdapat jawaban atas semua yang kita butuhkan. Saya tidak bilang Alkitab itu hanya dibuka ketika hari Minggu di gereja. Setiap hari Bapak Ibu buka Alkitab, setiap hari Bapak Ibu akan menemukan jawaban atas kehidupan Bapak Ibu. Amin. Percayalah Bapak Ibu, saya coba kasih contoh aja ya. Saya kasih contoh aja, Mazmur 119, ayat 103 sampai 105. Saya punya beberapa ayat ini, saya akan coba baca dan saya akan coba jelaskan sedikit-sedikit Bapak Ibu. Mazmur 119 ayat yang ke-103 sampai 105 berkata demikian. 103. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku. Jauh lebih daripada madu bagi mulutku. Betapa manisnya janjimu. Janji bicara soal firman Tuhan. Firman Tuhan mengandung janji. Firman Tuhan yang kita baca di Alkitab setiap hari itu memberikan kita damai sejahtera Bapak Ibu. Ayat ini berkata betapa manisnya janjimu. Firman Tuhan itu menenangkan kita. Ketika kita merasa hidup kita pahit. Hidup kita merasa pahit itu enggak menyenangkan ya Bapak Ibu. Enggak enak. Firman Tuhan itu manis buat kita. Kalau hidup kita rasanya pahit, rasanya enggak menyenangkan, rasanya kok enggak bisa dinikmati setiap hari. Bapak Ibu, datang pada firman-Nya. Firman Tuhan itu manis buat kita. Amin. Bahkan di ayat yang lain berkata seperti air madu. Firman Tuhan itu manis buat kita. Buat hidup kita yang rasanya pahit, firman Tuhan itu manis. Ayat 104 berkata, aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman Tuhan itu memberikan pengertian. Firman Tuhan itu mengubahkan pola berpikir. Firman Tuhan berkata, kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan. Kalau ditampar pipi kiri, berikan. Bapak Ibu yang bilang loh ya, bukan saya loh ya. Kalau ditampar pipi kiri, kalau kita ngerti di dunia ini ya, ditampar pipi kiri berikan tangan kanan dong. Enak aja, tampar sini bogem ya kan. Kamu tampar, aku kasih ini. Kamu kasih bogem, aku kasih jurus. Pasang kuda-kuda. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika ditampar pipi kiri berikan pipi kanan. Artinya apa? Ini sebuah pengertian Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu banyak mengampuni orang yang mungkin menampar, tanda petik, menampar pipi kiri dan Bapak Ibu mengampuni, sekalian pipi kanannya sekalian, itu artinya hidup kita penuh dengan kasih. Orang yang mengasihi, meskipun disakiti hidupnya, akan merasa, tidak apa-apa, toh Yesus mengasihiku kok. Selama aku bisa merasakan kasihnya Yesus, aku berlimpah kasihnya Tuhan dalam hidupku, aku bisa ngampuni orang gampang. Orang yang mengampuni, orang yang berlimpah kasih dalam hidupnya, sudah pasti hidupnya nikmat, percayalah. Setuju dengan saya? Orang yang penuh kasih itu gampang senyum sama orang. Dijahati ya, gak apa-apa, God bless you. Orang salah ngomong sama kita, ya sudah gak apa-apa. Tuhan berkati, yang penting baik. Orang seperti itu nikmat hidupnya. Ayat 104 tadi makanya berkata, aku beroleh pengertian. Itu pengertian. 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terkenal sekali ayat ini ya. Firman Tuhan itu menunjukkan jalan di saat kita bingung. Di saat kita nggak ngerti mau ngapain. Firman Tuhan itu pelita.
dan terang bagi jalan. Pelita dan terang itu bergunanya ketika mati lampu, Bapak Ibu. Setuju ya? Zaman sekarang mati lampu carinya handphone ya kan? Nyalain senter. Tetapi bayangan ketika hidup kita bingung, kita merasa sudah melakukan ini, melakukan itu, tapi kok enggak berhasil. Melakukan ini, melakukan itu kok rasanya kok enggak pas. Kok enggak sesuai yang kita harapkan. Ingat, firman Tuhan itu terang. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Supaya kita enggak nyandung. Supaya enggak nubruk Bapak Ibu. Datang sama firman Tuhan. Ayat yang ke-106 berkata, Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukummu yang adil. Firman Tuhan itu selalu adil, selalu konsisten, selalu dapat dipercaya. Kalau Yesus berkata, aku mengasihimu ya, sampai apapun kondisi kita, Yesus tetap mengasihi kita. Firman Tuhan itu konsisten. Firman Tuhan itu adil, sesuai kebutuhan kita masing-masing. Firman Tuhan itu konsisten dan dapat dipercaya. 107 berkata, Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Terakhir saya mau bilang, firman Tuhan itu memberikan kehidupan dan pengharapan. Rasanya sudah kayak, sudah berat sekali rasanya, kehidupan keluargaku berat, kehidupan pekerjaanku berat, kuliah kok rasanya berat sekali, sekolah rasanya kok enggak gampang, usaha juga kok hari-hari ini kok rasanya kok kayak aduh gimana lagi, enggak ngerti lagi. Bapak Ibu, firman Tuhan memberikan pengharapan. Dan hari ini ayat-ayat ini hanyalah contoh Bapak Ibu. Kita bisa membangun kehidupan, detail kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan. Sadar atau tidak, Bapak Ibu mau mengakui atau tidak, kita tahu semua. Kalau acuan kehidupan terbaik itu Alkitab. Jawaban atas kehidupan, atas kebingungan hidup kita, itu ada di dalam Yesus dan firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Saya undang teman-teman tim PAW bisa maju ke depan. Saya mau tutup dengan satu quote seperti ini Bapak Ibu. Bisa ditampilkan? Jangan pisahkan, Bapak Ibu jangan pisahkan kehidupan hari Minggu kita. Ini hari Minggu ya. Kehidupan hari Minggu kita seperti ini. Jangan pisahkan kehidupan hari Minggu kita dengan kehidupan kita di hari Senin sampai hari Sabtu. Jangan dipisah Bapak Ibu. Oh ya kalau Senin sampai Sabtu aku bekerja, aku usaha, kuliah, sekolah, itu hari Senin sampai Sabtu. Kalau hari Minggu ke gereja. Jangan dipisah Bapak Ibu. Saya mau teruskan. Kita harus sadar kalau kekristenan kita, kehidupan kekristenan kita, itu bukan bicara soal kegiatan keagamaan seperti ini di akhir pekan. Setuju? Tetapi kehidupan kekristenan kita, itu kehidupan penuh waktu, full time, setiap hari. Ada yang berkata seperti ini. Kita kadang itu ini ya, jadi orang Kristen tuh kepengennya part time. Part time maksudnya gini, ya aku jadi orang Kristen kalau hari Minggu ya. Hari Minggu aku akan berdoa. Hari Minggu aku akan nyembah Tuhan. Hari Minggu aku akan berlutut nangis-nangis. Oh Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa dalam hidupku. Kalau hari Minggu. Hari Minggu waktunya aku datang melayani Tuhan. Kalau hari Minggu aku bisa bangun pagi dengan, oh Tuhan Engkau sungguh baik kalau hari Minggu. Tetapi hari Senin sampai hari Sabtu isinya kita mengeluh. Senin lagi, kerja lagi, tugas kuliah lagi, sekolah lagi, ketemu guru lagi. Rasanya berat. Senin sampai Sabtu kita merasa ketika kita ngadepi ini ya, mungkin yang bekerja menghadapi teman-teman satu kerjaan yang mengganggu misalnya, yang gak bisa kerja sama, kamu merasa, dasar anak setan kamu ya. Dengan mudahnya kita bilang seperti itu ketika hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Minggunya, oh Tuhan Kau sungguh baik. Aku bersyukur buat semua yang terjadi dalam hidupku. Itu hari Minggu Bapak Ibu. Jangan dipisahkan. Kehidupan hari Minggu itu tidak ada bedanya dengan kehidupan hari Senin sampai hari Sabtu.
Dan kehidupan hari Senin sampai hari Sabtu itu adalah pelayanan terbaik kita semua. Karena benar-benar Senin sampai Sabtu kita enggak di gereja, betul? Pelayanan, pekerjaan kita, kuliah, usaha, keluarga kita, itu adalah mimbar terbaik yang kita punya. So jangan dipisahkan. Jangan mau jadi orang-orang yang kekristenannya part-time. Hari Minggu aja, part-time hari Minggu. Tapi kita berharapnya Tuhan itu sama kita memberkatinya full-time. Gak bisa Bapak Ibu. Kalau kita part-time sama Tuhan, nanti Tuhan bilang gini, oke, kalau kamu part-time sama aku ya, kamu serius dengan firman Tuhan ketika hari Minggu aja, ya sudah gak apa-apa, nanti tak berkatinya hari Minggu aja. Wah, pingsan kita Bapak Ibu. Betul? Wah, ini gawat sekali. Bayangkan, ya sudah gak apa-apa kalau kamu serius sama kerohanianmu hari Minggu aja, ya udah gak apa-apa deh, tak kasih napasnya gratis hari Minggu aja. Waduh, berat Bapak Ibu. Senin sampai Sabtu kita harus bayar napas kita, gak bisa Bapak Ibu. Setuju ya? Jadi mari kita jangan pisahkan kehidupan kita hari Senin sampai Sabtu di pekerjaan, kuliah, usaha itu. Jangan dipisah dengan kehidupan kita di hari Minggu seperti ini. Jadikan setiap hari itu mesbah kita. Untuk kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Untuk kita mengerjakan hal-hal kecil dalam hidup kita. Saat teduh pribadi, baca Alkitab setiap hari. Belajar untuk memuji Tuhan, nyanyi, nyembah Tuhan setiap hari. Jangan dipisahkan Bapak Ibu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Jangan sampai ya Bapak Ibu ya, kita terbiasa dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Ya setiap hari rutinnya gitu, setiap hari yang dilakukan itu. Kita sudah merasa biasa-biasa. Sampai kita nggak perlu lagi memperhatikan detail-detail dalam kehidupan kita. Jangan sampai itu terjadi. Ingat Bapak Ibu, hidup itu gak bisa ngalir. Kan orang bilang ya ngalir aja lah. Hidupnya mengalir aja. Kalau nyembah Tuhan ngalir enak Bapak Ibu. Kita ikuti tuntunan Roh Kudus, nyembah Tuhan itu enak Bapak Ibu. Tetapi kalau hidup gak bisa ngalir. Kalau hidup ngalir, yang namanya mengalir itu selalu dari atas ke bawah. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kita tahu air itu selalu mengalir dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas itu namanya dipompa Bapak Ibu. Kalau hidup kita ngalir, itu pasti lama-lama akan turun. Lama-lama akan turun. Ingat Bapak Ibu, semua yang mengalir itu berakhirnya di tempat yang lebih rendah. Semua yang tidak dirawat akan berkurang kualitasnya. So hari ini kita mau gak punya hidup yang lebih hidup tadi. Kita mau gak? Kita sama-sama yuk kita bikin hidup lebih hidup. Kita bikin keluarganya lebih hidup. Kita bikin pekerjaannya lebih hidup. Kita bikin pelayanannya lebih hidup. Caranya gimana? Pastikan kita mengerjakan hal-hal detailnya dalam hidup kita. Hal-hal kecil yang harus kita kerjakan sama-sama kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Yuk kita